Jumpa lagi dengan saya, Coach Imi. Saudara, video klip yang baru saja kita saksikan adalah hasil take and retake yang berulang-ulang. Selalu ada saja kesalahan, entah itu kesalahan besar atau kesalahan kecil, sebelum video klip yang lebih baik bisa didapatkan. Untungnya saudara, kita bisa menghapus klip yang salah dan menggantinya dengan klip yang lebih baik. Sayangnya saudara, tidak demikian dengan kehidupan. Di dalam hidup, kesalahan yang kita buat tidak dapat dihapuskan dengan mudah. Saudara, ada dua sifat kesalahan yang membuatnya tidak bisa dihapuskan. Pertama, saudara, kesalahan hanya bisa ditangisi, tetapi tidak bisa diperbaiki. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan fatal dan melihat dampak dan konsekuensinya yang merusak, kita mungkin akan menangisi kesalahan itu. Namun bagaimanapun kita menangisi kesalahan itu tidak dapat diperbaiki. Kenyataannya saudara, tidak ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Sekali kesalahan dilakukan, itu sudah terjadi. Dan jika sudah terjadi, bagaimana bisa diperbaiki? Saudara, jika sebuah gelas terjatuh dan pecah, bagaimana ia bisa diperbaiki? Sekalipun kita berhasil menyatukan kepingannya dan merekatkannya kembali, gelas itu tetaplah sebuah gelas yang sudah pecah. Ia tidak dapat lagi diperbaiki. Tentu saja saudara, kita harus memperbaiki diri jika kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Namun saudaraku, memperbaiki diri tidak sama dengan memperbaiki kesalahan. Memperbaiki diri adalah kewajiban pribadi yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Kita dipanggil setiap hari untuk memperbaiki diri. Namun saudara, kesalahan yang sudah kita lakukan sudah terjadi. Dan apa yang sudah terjadi tidak dapat dibuat tidak terjadi. Dan kalau dia sudah terjadi, tentu saja dia tidak bisa diperbaiki. Kedua, saudara, kesalahan hanya bisa disesali, tetapi tidak dapat ditutupi. Saudaraku, banyak dari kita yang berusaha untuk menutupi kesalahan. Namun bagaimana kita bisa menutupi apa yang sudah terjadi? Fakta bahwa kesalahan itu harus ditutupi justru menunjukkan bahwa kesalahan itu ada. Kita mungkin bisa menutupinya sementara, atau bahkan kita mungkin bisa menutupinya seumur hidup kita. Namun kesalahan yang sudah terjadi tidak dapat ditiadakan. Sama seperti ketika kita melakukan kesalahan menulis, saudara, kita kemudian mengambil tip X dan kita menutupi kesalahan tulis itu dengan tip X. Namun keberadaan tip X itu justru menunjukkan adanya kesalahan. Jadi kesalahan itu, saudara, tidak dapat ditutupi. Jadi inilah, saudara, dua sifat kesalahan yang ada. Kesalahan hanya bisa ditangisi, tetapi tidak bisa diperbaiki. Ia hanya bisa disesali, tetapi tidak bisa ditutupi. Jika demikian, saudara, apa yang bisa kita lakukan dengan kesalahan kita? Tidak ada, saudara. Pihak yang bersalah selamanya akan berhutang. Selamanya kita adalah pihak yang kalah dan tidak berdaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kesalahan kita, kecuali mengharapkan belas kasihan dan pengampunan dari pihak yang kita rugikan. Saudaraku, kesalahan tidak dapat diperbaiki. Dia tidak bisa ditutupi. Tetapi jelas, saudara, kesalahan bisa diampuni. Saudaraku, ketika pengampunan diberikan, tidak berarti bahwa kesalahan itu hilang. Justru karena kesalahan ada, maka pengampunan diberikan. Pengampunan berarti bahwa kesalahan kita sebelumnya dimaafkan. Saudara, kita dilepaskan dari kesalahan itu dengan segala konsekuensinya. Itu semua bukan karena kita, namun karena kemurahan hati pihak yang kita rugikan. Pihak yang dirugikan memutuskan untuk tidak melakukan perhitungan dengan kita. Pihak yang kita rugikan menganggap semua masalah sudah selesai. Bukan karena kita layak, saudara, namun justru karena kita tidak berdaya untuk memperbaiki dan menghapusnya. Saudara, kita membutuhkan pengampunan karena kesalahan kita tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat ditutupi. Kesalahan hanya bisa diampuni. Kita butuh pengampunan.
Sekian dari saya, Coach Ime, untuk suplemen jiwa dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat, stay healthy.